Shalom teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan menyertai kami hingga saat ini. Kami mau mendengarkan suara hati Tuhan melalui firman-Mu. Berkatilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Ayat yang 43, 44, 48. Saya bacakan bagi kita. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, inilah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang dikatakan sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ya, penderitaan ini mungkin sangat membuat seorang perempuan ini mengalami ketertekanan, stres, ya. Tetapi di tengah-tengah penderitaan ini, kalau kita melihat, ia sungguh-sungguh datang beriman, ia sungguh-sungguh datang percaya kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Ya, iman yang menyelamatkan itu seorang mempercayakan diri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita melihat seorang perempuan yang sakit pendarahan ini sudah 12 tahun menderita. Di tengah-tengah penderitaannya ini banyak mungkin usaha-usaha yang sudah dilakukan, berobat, ke tabib, dan lain sebagainya, tetapi itu pun tidak menyembuhkannya. Dia disembuhkan ketika ia bertemu, datang kepada Yesus. Nah, mempercayakan diri kepada Yesus artinya kepada Tuhan. Ya, kita melihat seorang perempuan pendarahan ini, sekalipun bertemu dengan Tuhan Yesus itu sangat sulit, oleh karena banyak orang-orang pada saat itu mendengarkan berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita melihat perjuangan seorang perempuan ini di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik yang dialami pada waktu itu, dia pun mengusahakan di tengah banyaknya orang untuk dia juga boleh bertemu dengan Tuhan. Ini luar biasa, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dia mampu datang kepada Tuhan walaupun tertatih-tatih. Dan apa yang dilakukan? Kalau kita melihat tadi di bagian firman Tuhan, dia percaya akan kuasa Tuhan. Inilah iman yang menyelamatkan itu. Percaya bahwa ada kuasa Tuhan. Sekalipun dia tidak mampu berbicara dengan Yesus, tetapi dengan imannya dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan di tengah kerumunan orang dia datang, dia menjamah jubahnya, dan saat itu juga ia mengalami pemulihan yang sempurna. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan itu membawakan hasil kepadanya, sehingga ketika dia jamah jubahnya, Yesus berkata, "Siapa yang menjamah jubahku? Ada kuasa yang keluar dari dalam diriku." Seorang muridnya berkata, "Siapakah yang tahu siapa yang menjamah jubahmu? Di sini banyak orang." Tapi Yesus berkata, "Siapa yang menjamah jubahku? Ada kuasa yang keluar dari dalam diriku." Sehingga mendengar perkataan Yesus ini, seorang perempuan ini pun takut dan gemetar
Dan dia mendekati Yesus dengan berkata, ya, akulah yang menjamah jubahmu. Bahkan kepada orang-orang dia bercerita tentang itu. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya melihat akan bagaimana perbuatan Tuhan, akan bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa yang terjadi pada saat itu. Maka ketika seorang perempuan ini menghadap Tuhan, Yesus tidak memarahinya, tetapi Yesus berkata di ayat yang ke-48 tadi, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat." Nah, inilah kalau kita melihat bagaimana orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, maka akan diselamatkan oleh Tuhan, akan disembuhkan oleh Tuhan, asalkan dia datang pada Tuhan, asal dia tekun berjuang sekalipun sulit, tetap beriman kepada Tuhan. Dan orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, dia senantiasa menyaksikan segala perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Hingga banyak orang juga percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Yohanes 3:16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di mana kita temukan hidup yang kekal? Hanya satu jalannya, percaya kepada Yesus. Kau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan usaha kita. Karena harus sebaik apa kita, harus sebanyak apa usaha kita, tidak ada yang mampu kita buat untuk kita mendapatkan keselamatan. Because of grace alone, hanya karena kasih karunia saja kita diselamatkan. Hanya karena pekerjaan Allah yang luar biasa bagi kita, sehingga kita diselamatkan, diampuni dari segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi untuk masuk dalam kerajaan surga bukanlah sesuatu yang sangat sulit. Yesus telah mati menanggung dosa-dosa kita. Kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus, nama kita tertulis di surga. Teman-teman yang saya kasihi dalam nama Tuhan, kalau teman-teman masih banyak yang meragukan akan kuasa Tuhan, bacalah firman. Injil Matius, Markus, Lukas, di situ banyak bercerita tentang Yesus. Supaya kita semakin menyadari bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dibanding kuasa yang lain. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Ya, Yesus satu-satunya yang sudah datang ke dalam dunia ini, mati, dia dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia naik ke surga. Dia menjanjikan, ya, supaya di mana Yesus berada, di situ juga kita berada. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Siapakah seperti itu? Dia mati, bangkit, mengalahkan maut, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Supaya ketika Yesus datang kedua kali, kita pun dibawa bersama-sama dengan dia. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita sudah belajar iman yang menyelamatkan, mari kita hidup sungguh-sungguh. Mari kita hidup waspada. Ya, kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini kedua kali datang seperti pencuri. Tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat pun tidak tahu. Nabi-nabi palsu pun tidak tahu. Ya, bahkan hamba-hamba Tuhan pun tidak tahu. Yesus katakan, "Aku datang seperti pencuri." Ya, kedatangannya tidak seorang pun yang tahu. Maka dia katakan, waspadalah. Ya, berhati-hatilah. Biarlah kita kedapatan setia, sudah bertobat, sudah hidup sungguh-sungguh, supaya kapanpun Tuhan memanggil kita, kita
penuh sukacita menyongsong kedatangannya. Dan tidak lagi kita diliputi oleh kekhawatiran atau ketakutan. Karena kita adalah orang-orang yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan, itulah yang akan menyelamatkanmu. Demikianlah firman Tuhan. Jangan lupa subscribe, share firman Tuhan ini supaya banyak orang diberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya iman kami telah menyelamatkan kami. Oleh karena kami percaya kepada Tuhan, biarlah banyak orang melalui kebenaran firman Tuhan ini percaya dan mengandalkan Tuhan di satu-satunya juru selamat, supaya mereka mengalami damai sejahtera, sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.